Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita coba membahas hadis tentang bid'ah ini ya. Biasanya kita mendengarkan hadis wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu tersesat. Di sini kami tidak mengkaji status wa kullu bid'atin dhalalah dari sisi keumumannya, kemudian bisa dikhususkan tidak mengkaji itu. Kami di sini coba ingin mengkomparasikan dengan redaksi lain yang dipakai oleh Rasulullah. Di sini dari kitab Sunan At-Tirmidzi jilid 4 Shahifah 151. Jadi struktur kata yang dipilih oleh Rasulullah itu tidak sama. Redaksinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ibtada'ah bid'ata dhalalatin. Sedangkan orang yang memulai bid'ah dhalalah, orang yang memulai bid'ah tersesat, kriterianya itu apa? La yardahallahu wa rasuluhu, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini ada sifat, ada kriteria. Jadi bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana konsekuensinya? Karena alaihi mithlu athami man amila biha. Maka orang itu akan mendapatkan dosa yang setara dengan dosa orang yang melakukan bid'ah tersebut. Jadi konsekuensi dosa itu berlaku bagi bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Di sini sudah bisa kita pahami ya. Pikiran kita sudah bisa menangkap bahwa yang berdampak dosa, yang berkonsekuensi dosa itu bukan karena perbuatan muhdatsnya, bukan karena perbuatan barunya itu, bukan. Tapi karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan yang barunya itu tidak memiliki dampak apapun, maka untuk menentukannya itu harus berdasarkan dalil. Jadi poinnya di sini, pada kriterianya ini, pada sifatnya ini. La yardahallahu wa rasuluhu, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian dalam beberapa syarah hadis terkait dengan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu tersesat. Setiap bid'ah itu tersesat ya, kan begitu. Itu para ulama hadis, mereka itu ataupun beliau-beliau itu memberikan kriteria bid'ah yang tersesat itu adalah bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay wa kullu bid'atin la yardahallahu dhalalatun. Jadi seperti itu. Yang memberikan kriteria itu siapa? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama yang memberikan kriteria wa kullu bid'atin sayyi'atin ataupun wa kullu bid'atin la yardahallahu wa rasuluhu. Jadi ulama itu hanya meneruskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh satu ya, jelas. Jadi dalam hadis yang tadi itu wa kullu bid'atin dhalalah itu artinya wa kullu bid'atin la yardahallahu wa rasuluhu dhalalatun. Setiap bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah sesat. Kalau sesat maka mendapatkan dosa ataupun mendapatkan neraka. Jadi jelas. Jadi tafsir hadis yang dipakai ulama wa kullu bid'atin sayyi'atin ataupun wa kullu bid'atin la yardahallahu wa rasuluhu dhalalatun, tafsir hadis itu tidak ngarang-ngarang sendiri, tapi meneruskan sabda Rasulullah. Jadi di situ ulama itu komparatif sekali. Oke, sudah bisa ditangkap di sini. Oke, kemudian terkait dengan bid'ah, apakah pada masa Rasulullah itu tidak ada yang namanya bid'ah? Nah, di sini kita kaji juga. Di sini qala Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku,
in qadirtah antus bihah wa tumsiyah laisa fi qalbika ghisyun li ahadin fa'al. Jika kamu mampu untuk masuk pagi hari ataupun dan sore hari, sedangkan di dalam hatimu itu tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian kepada siapapun, fa'al, maka lakukan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya kepadaku, ya bunayya wa dzalika min sunnati, bahwa tidak adanya dendam dalam hati itu termasuk sunnahku. Nah, selama ini kita mempertentangkan sunnah itu dengan bid'ah. Jadi kalau bukan sunnah ya pasti bid'ah, kan seperti itu ya pertentangannya. Artinya apa? Ghisyun ini adalah bukan sunnah Nabi, berarti bid'ah gitu loh ya. Jadi ghisyun itu adalah bid'ah. Jadi ghisyun ini apakah ada setelah masa Rasulullah? Tidak. Pada masa Rasulullah itu sudah ada yang namanya al-ghisyu. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, yang dengki kepada kami ataupun yang merugikan kami, maka bukan termasuk golongan kami. Itu jelas. Itu berarti perbuatan bid'ah ya. Jadi al-ghisyu itu termasuk bid'ah. Jadi pada masa Rasulullah bid'ah itu ada. Oke. Lalu kemudian ini. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Jadi siapapun orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Menghidupkan ini artinya ya menghidupkan, melakukan, menyemarakkan. Sunnah Rasulullah itu apa saja? Membaca sholawat itu sunnah. Membaca Al-Quran sunnah. Membaca Yasin sunnah. Menyemarakkan baca sholawat atau membuat majelis sholawat itu berarti sunnah. Dia itu namanya ihya'us sunnah, mensyiarkan, meramaikan, menghidupkan, menggerakkan sunnah. Yasinan itu berarti sunnah. Karena apa? Menghidupkan surat Yasin, meramaikan bacaan surat Yasin, menggerakkan bacaan surat Yasin, itu namanya ahya sunnatan. Oke, mungkin itu saja. Ini sebagai iktibar, sebagai renungan saja, tapi logis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.